Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, jadi tempat saya sekarang ini sudah sore ya, dan saya di sini mau membahas tentang PLTS kecil-kecilan yang sudah saya buat. Saya juga akan merincikan berapa sih budget untuk membuat PLTS kecil-kecilan seperti yang saya buat ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk panel suryanya ya saya letakkan di sini. Coba saya angkat dulu. Nah, untuk panel suryanya ini pakai 20 WP ya. Ini kebetulan panel suryanya ini full hitam. Mungkin ada yang nanya kok hitam banget ya. Ini memang hitam. Jadi semuanya hitam. Kacanya sebenarnya ini putih transparan ya, bening gitu. Tapi karena memang untuk kelilingnya ini, framenya ini hitam, di dalamnya hitam juga, dan selnya ini hitam, jadi ya kelihatan hitam semua. Nah, untuk harganya panel surya 20 WP seperti ini kurang lebihnya ya sekitar 200 ribuan. Turun sedikit, ya naik juga sedikit. Pokoknya 200 ribuan. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tergantung tokonya. Pokoknya dengan uang 200 ribu ini sudah cukup. Nah, untuk spesifikasi panel surya yang kecil ini untuk peak powernya 20 WP, kemudian VMP-nya 18 volt, dan untuk arusnya itu 1,18 ampere saja. Jadi memang kecil sesuai dengan ukurannya. Kemudian saya akan menunjukkan untuk SCC dan baterainya di dalam ya, kita cek dulu. Sebenarnya panel ini rencananya akan saya buatkan tiang sendiri karena ada yang komen bahwa panel surya jika diletakkan di atas seng ini kurang bagus ya, katanya cepat rusak. Ya, masuk akal sih karena terlalu panas, jadi bisa jadi cepat rusak gitu. Ya, besok akan saya buatkan bracket sendiri supaya dia aman gitu, nggak panas banget. Oke sahabat, cek dulu untuk SCC dan baterainya ya di dalam. Dan ini untuk kabel dari panel surya tadi ya, karena posisinya untuk atap saya ini rendah, kemudian kabel dari panel suryanya juga lumayan panjang, jadi ini langsung saya masukkan kabel panel surya menuju ke SCC. Dan saya di sini pakai wattmeter ya ini, jadi cuman saya jepitkan saja di sini. Dan kalau malam ini sengaja saya lepas karena ini butuh input daya sendiri ketika malam hari untuk menyalakan. Kalau enggak besoknya bisa error, dia nggak kebaca. Nah, ini masuk langsung ke SCC kecil ini. Untuk SCC ini sewaktu saya beli harganya cuma 36.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang sudah naik ya di bawah 50.000 masih. Jadi sahabat bisa bebas pilih SCC mau yang hijau atau mau yang biru atau mau yang seperti ini, terserah sahabat. Pokoknya harganya di bawah 50.000. Pilih yang 10 ampere saja ya. Kemudian di sini saya menggunakan baterai kering ya, ini biasanya dipakai untuk baterai sprayer ya, aki sprayer untuk nyemprot itu loh ya. Dan untuk harganya kalau baru ini di kisaran 150 sampai dengan 200.000. Nah, sahabat bisa pilih mau pakai aki seperti ini atau pakai baterai lithium. Nah, untuk baterai lithium ya dipastikan lebih awet daripada baterai seperti ini. Tapi untuk baterai seperti ini biasanya ada yang lebih murah sih, nggak sampai 200.000. Kalau baterai lithium mungkin bisa jadi lebih mahal, kecuali sahabat mau merakit sendiri. Biasanya lebih murah pakai baterai lithium ion 1860 bekas laptop, tapi ya harus pinter-pinter gitu, nyeleksi baterainya lagi, kemudian merakitnya lagi, kemudian membalancingnya lagi. Pokoknya agak repot sih. Kalau yang sudah pengalaman merakit ya sudah terbiasa. Kemudian dari SCC dan baterai ini saya langsung ya inputkan bebannya itu langsung lewat sini, karena beban saya cuma lampu 2 saja, 5 watt 5 watt. Dan di sini langsung ya, ini kabelnya langsung 2 jalur, artinya 2 lampu langsung kabelnya 2 masuk ke sini, enggak digabung. Jadinya yang satu saya arahkan kabelnya lewat sini, nanti saya tunjukkan ya karena semuanya di luar, dan yang satunya arahnya ke sini ini ya. Dan kabelnya ini saya beli offline, ini enggak online, ini 5.000. Tapi sebenarnya ini agak kebesaran untuk kabel lampu ya. Bisa digunakan kabel yang lebih kecil lagi, yang 3 ribuan atau 4 ribuan. Sahabat bisa pakai yang paling murah lah untuk kabel-kabel ini.
Yang penting bisa digunakan untuk lampu. Tapi ya semakin panjang tentunya semakin mahal harganya. Ya tergantung kebutuhan sahabat. Nah, saya perkirakan untuk kabel, lampu, dan mungkin sahabat pengen ngasih saklar, ya sekitar 50 ribuan. Ini sudah cukup ya untuk penerangan di gubuk ataupun di pondok kebun. Terus apa lagi? Ya, mungkin ada yang masih bertanya ya, apakah bisa untuk ngecas Android ataupun HP yang besar? Ya bisa di sini. Jangan khawatir lah, untuk panel surya kecil-kecilan nggak bakalan meledak kok baterainya. Pasti masih kuat-kuat saja. Tapi nggak tahu ya malamnya masih bisa untuk lampu atau enggak. Tapi kalau mendung saya rasa nggak bisa lagi karena panelnya kecil banget. Kemudian ada juga di video yang sudah saya buat ini ya, itu nanyakan apa bisa untuk kipas atau enggak. Kalau kipas DC untuk siang saya rasa bisa sih ya. Mungkin kipas DC yang pakai USB ataupun kipas DC yang 12 volt itu bisa dijepitkan ke akinya. Tapi kalau kipas yang besar ya biasanya dipasang di PLN itu nggak bisa sih. Harus pakai inverter dan ininya saya rasa nggak ngangkat tuh. Bisa-bisa ya mati kipasnya, nggak kuat, baterainya kecil, panelnya kecil. Jadi kalau untuk kipas itu ya kipas DC bisa sih di siang hari. Kalau malam sayang untuk lampu aja gitu baterainya. Dan apalagi ya, saya menunjukkan lampunya ya di luar. Dan ini untuk lampunya ya, ini lampu 5 watt, cuman nggak real 5 watt sih, palingan 3 watt karena kecil ya. Dan kabelnya agak panjang, jadi realnya paling-paling 3 wattan saja. Tunggu di sini, coba saya nyalakan ya, saya tes. Nah, seperti itu ya. Ini kalau malam terang kok ya. Kenapa saya letakkan di luar? Nah, di dalam pondok saya ini saya sudah menggunakan lampu yang lebih besar. Karena ruangan ini kan memang untuk sistem PLTS dengan skala besar untuk rumahan. Untuk lampu ini memang untuk pembelajaran saja. Dan untuk lampu yang satunya lagi saya letakkan di bawah panel surya ini. Ini panel surya ini saya fungsikan untuk menyalakan kipas ataupun memutar kipas yang difungsikan sebagai pendingin MPPT. Jadi untuk MPPT saya di dalam itu panas banget ketika siang hari. Ya kalau dikasih ini bisa otomatis gitu. Malam bisa mati sendiri, pagi bisa hidup sendiri. Jadi gitu ya sahabat untuk review PLTS kecil-kecilan saya. Kurang lebih budgetnya saya total jadi 500 ribuan. Mungkin sahabat ada yang ingin membangun PLTS kecil-kecilan juga untuk di kebun ataupun di pondok kebun, ya budgetnya sekitar 500 ribuan saja. Dan saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika masih ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Atau sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya atau di deskripsi video ini. Di deskripsi saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana ada beberapa komponen PLTS yang saya rekomendasikan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.